peradaban manusia, setiap zaman selalu melahirkan orang-orang besar yang akan menentukan jalannya sejarah di negeri di mana ia dilahirkan. Peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi, peperangan, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, atau benua baru tidak lepas dari peranan orang-orang besar yang mendorong untuk menggerakkan terjadinya peristiwa itu. Nama-nama seperti Socrates, Columbus, Einstein, Lincoln di belahan dunia barat, atau Mahatma Gandhi, Kemal Pasha, So Yat-sen, Soekarno di dunia timur tidak dapat dipisahkan dari jalannya sejarah. Siapakah Soekarno? Soekarno dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Jalan Lawang Seketeng yang sekarang bernama Jalan Pahlawan di bagian utara kota Surabaya. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru. Ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben, seorang wanita Bali keturunan keluarga Brahmana, kasta tertinggi menurut adat setempat. Sebagai seorang anak pribumi, Soekarno mendapat pendidikan dasar di sekolah rakyat atau Ongkoloro. Atas usaha keras ayahnya, Sukemi, Soekarno berhasil masuk sekolah Belanda kelas 1 atau Erope Laker School di Mojokerto. Tidak berbeda dengan anak-anak lain, Soekarno melewatkan masa kecilnya dengan bermain-main, mandi di kali, berkelahi, memancing ikan, dan menonton wayang. Wayang mendapat tempat khusus di hati Soekarno kecil. Bima atau Raden Werkudara, pembela keadilan dan kebenaran, adalah pahlawan dalam dunia kecilnya. Dalam usia 15 tahun, Soekarno masuk ke sekolah lanjutan Belanda selama 5 tahun, HBS atau Hoger Burger School, sekolah elit pada masanya. HBS merupakan sekolah persiapan untuk menempuh pendidikan universitas. Soekarno merupakan salah seorang dari 20 orang murid dari Indonesia yang mayoritas pelajarnya adalah bangsa Belanda. Ia tinggal bersama keluarga Cokro Aminoto, sahabat ayahnya. Rumah Cokro Aminoto berjarak sekitar 2 km dari sekolahnya. Cokro Aminoto adalah ketua Partai Serikat Islam yang beranggota 2,5 juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di rumah itu, dalam suasana serba kekurangan, Soekarno mengenal dari dekat pemimpin-pemimpin pergerakan nasional seperti Kiai Haji Agus Salim, Dr. Cipto Mangunkusumo, Dos Dekker, Semaun, Alimin, dan lain-lain. Diskriminasi yang dialaminya di sekolah dan diskusi-diskusi yang didengarkannya di rumah Pak Cokro menimbulkan kesadaran nasional yang kuat dalam kalbu Soekarno muda. Di luar jam sekolah, dengan setia ia mengikuti Pak Cokro dalam kegiatan propaganda Serikat Islam. Soekarno berkesimpulan, pidato Pak Cokro terlalu datar dalam irama pengucapannya. Dalam organisasi kepemudaan Trikoro Darmo, Soekarno mulai mengembangkan bakatnya sebagai ahli pidato ulung. Ia juga mulai menulis karangan-karangan dengan nama samaran Bima, tokoh pujaannya dalam tokoh pewayangan. Tamat dari HBS, Soekarno ingin melanjutkan pendidikannya di Eropa. Ibunya tidak setuju karena faktor keuangan. Bersamaan dengan itu, di Bandung telah dibuka THS, Technische Hogeschool. Soekarno mengikuti pendidikan calon insinyur. Belum 1 tahun menjalani kuliah, Cokro Aminoto yang telah menjadi mertuanya ditangkap akibat kerusuhan di Garut yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa orang pegawai kolonial Belanda. Untuk membiayai keluarga Cokro Aminoto, Soekarno kembali ke Surabaya dan bekerja pada jawatan kereta api. Di sini ia berhubungan secara leluasa dengan kaum buruh kereta api dari seluruh Jawa Timur, terutama pimpinan serikat buruhnya. Masa kuliah di Bandung merupakan pematangan bagi Soekarno untuk mengembangkan pandangan politiknya yang disebut Marxisme
yaitu sosialisme yang didasarkan pada kondisi masyarakat setempat. Soekarno menegaskan bahwa ia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Dari teori Marx, ia hanya mengambil perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah dan tertindas. Tahun 1923, Soekarno memperistri Inggit Ganarsih yang selama 20 tahun mendampinginya dengan setia sewaktu menjalani hukuman penjara atau pembuangan. Setamat dari THS pada tahun 1926, Soekarno bersama kawannya Anwari mendirikan Biro Arsitek dan menolak bekerja pada pemerintah atau menjadi asisten mengajar di alma maternya. Dengan demikian, ia memilih hidup menderita sebagai seorang pergerakan daripada bekerja di pemerintahan yang menjamin kehidupan mewah dan kekayaan. Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap bersama Maskun, Gatot Mangkuprojo, dan Supriyadinata dengan tuduhan kegiatan politiknya dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam sidang pengadilan di Bandung, ia membacakan pembelaannya, Indonesia Menggugat. Pembelaan Soekarno lebih merupakan orasi politik yang menuduh kejahatan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia. Dan ia pun tahu konsekuensi yang harus ditanggungnya. Pengadilan Negeri Bandung dalam keputusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Renvan Justice menghukum Soekarno 4 tahun penjara. Soekarno menjalani hukuman penjara di penjara Sukamiskin Bandung. 8 bulan pertama ia mengalami isolasi, tidak boleh bertemu siapapun, termasuk istrinya Inggit Ganarsih. Bagi seorang pemimpin yang berada di tengah-tengah masa hukuman ini dirasakan sangat berat. Namun dinding penjara tidak dapat memadamkan semangat perjuangan seperti diinginkan oleh pembesar-pembesar kolonial. Dengan berbagai cara, Soekarno berhasil menghubungi kawan-kawan seperjuangan melalui Inggit Ganarsih, sang istri yang setia. 8 bulan setelah dibebaskan dari penjara Sukamiskin, Soekarno ditangkap kembali dan ditahan di kantor polisi Jakarta dan Sukamiskin selama 8 bulan sebelum akhirnya diputuskan untuk dibuang keluar Pulau Jawa. Gubernur Jenderal De Joke dengan mempergunakan hak interditen Rex tanpa proses pengadilan memutuskan pembuangan Soekarno-Hatta dan Syahrir, Soekarno ke Endeh di Pulau Flores, sedangkan Hatta dan Sultan Syahrir ke Bovendikul di tanah Papua. Bulan Februari 1938, Soekarno sekeluarga dipindahkan ke Bengkulu setelah tinggal di pengasingan Endeh selama 5 tahun. 2 orang pembantu setianya, Riwut dan Darhan, mengikuti keluarga Soekarno ke pembuangan yang baru. Jika di Flores, Soekarno aktif melakukan korespondensi dengan Hasan Bandung tentang Islam. Di tempat pembuangan yang baru, ia aktif bergerak dengan perkumpulan Muhammadiyah. Sebagai ketua bagian pengajaran, ia aktif mengajar. Salah seorang muridnya adalah Siti Fatimah, yang kemudian menjadi istrinya yang lebih dikenal dengan Fatmawati, nama pemberiannya. Sementara itu, suasana politik di Asia berubah cepat. Ambisi kaum militer Jepang untuk mendapatkan tanah jajahan di selatan mengobarkan perang Pasifik yang dipicu pemboman atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pemerintah Hindia Belanda yang terlalu percaya kepada para kemampuan angkatan perangnya menolak setiap usulan kaum nasionalis untuk ikut serta membantu pertahanan Hindia Belanda dari serangan musuh. Dalam bulan Februari 1942, Jepang menyerang Bengkulu setelah berhasil menduduki Palembang, pusat industri perminyakan di Sumatera.
tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di lapangan terbang Kalijati dekat Subang. Soekarno dan keluarganya dipaksa berangkat ke Padang untuk diungsikan di Australia bersama pembesar-pembesar Belanda. Perjalanan dari Bengkulu ke Palembang ditempuh dengan truk dan berjalan kaki selama 5 hari. Setelah tertahan di Padang selama 5 hari, akhirnya Soekarno diizinkan kembali ke Jawa oleh militer pemerintah Jepang yang ingin memanfaatkan popularitas untuk mempengaruhi rakyat agar mau membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Soekarno dan Hatta sepakat untuk bekerja sama dengan Jepang dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta akan bekerja secara terbuka, sedangkan Sahrir dan kawan-kawan bergerak di bawah tanah untuk menggerakkan rakyat dan membentuk kader-kader yang akan menjadi tenaga inti berjuang merebut kemerdekaan. Karena kerjasama secara terbuka dengan pemerintah militer Jepang, Soekarno kemudian dicap oleh Belanda dan sekutu sebagai antek Jepang yang akan dihadapkan pada pengadilan militer sebagai penjahat perang. Pemerintah Jepang juga membentuk parlemen bayangan yang dinamakan Chuo Sangiin. Wakil-wakil yang duduk dalam lembaga ini berusaha untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk tujuan nasional. Yang telah dikemukakan oleh Ketua Panitia Istimewa keempat. Siapa yang mufakat, saya minta berdiri. Terima kasih. Tuan-tuan yang terhormat, tidak ada seorang anggota pun yang tidak berdiri, sehingga boleh saya katakan bahwa seluruh Chuo Sangiin seia sekata menerima usul Panitia keempat itu menjadi jawaban yang sah dari Chuo Sangiin atas pertanyaan Paduka Yang Mulia Saiku Sikisan yang kedua. Untuk menyiapkan kekuatan yang terlatih, Soekarno mengusulkan agar dibentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Meskipun mendapat tantangan keras dari pemimpin lain seperti Hatta dan Sahrir, Soekarno berkeras dengan pendiriannya. Ia menempatkan kader-kadernya seperti Gatot Mangkuprojo untuk masuk dalam PETA. Hingga saat Indonesia merdeka, opsir-opsir PETA ini menjadi inti Tentara Nasional Indonesia di samping unsur-unsur pejuang dari Kelaskaran. Hari mulia Mengsusesu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Saigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensehu serta Jawa Gunsei Kanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Saigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana saya berlengken di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selepas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah
lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Menjelang berakhirnya Perang Pasifik, pemerintah Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Menyambut pernyataan pemerintah militer Jepang ini, Soekarno dalam pidatonya di depan Saiko Sakikan menyatakan, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya kepada Yang Maha Mulia Tenno Heika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah diri Yang Maha Mulia Tenno Heika. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dainippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka, kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia lah terlebih bijaksana. Yang Maha Mulia lah terlebih mengetahui. Kami hanya ingkar bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapat kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Tenno Heika, bantai! Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidato di hadapan sidang BPUPKI yang menawarkan 5 prinsip dasar bagi Indonesia merdeka, yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Usul Soekarno secara aklamasi diterima oleh sidang, sehingga tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara itu, situasi peperangan semakin memburuk. Tentara Jepang dipukul mundur pada setiap front di Pasifik. Puncaknya ialah pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki yang memaksa Kaisar Jepang Tenno Heika memaklumkan berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Atas dorongan kaum pemuda, Soekarno-Hatta sebagai pemimpin revolusi, mereka ungsikan di Rengas Dengklok, daerah Kerawang, untuk mendesak segera memproklamasikan Republik Indonesia. Dengan penuh kehati-hatian, Soekarno dan Hatta masih menunggu persetujuan Jepang untuk kemerdekaan, walaupun Jepang sudah tidak berwenang lagi. Akhirnya, setelah melalui perundingan panjang dan tanpa melalui persetujuan dari Jepang, tanggal 16 Agustus, lewat tengah malam, di rumah Laksamana Maeda disusun konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi di depan rumahnya di Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dalam suasana yang sangat revolusioner ini, Undang-Undang Dasar segera disahkan, Kabinet Republik Indonesia pertama disusun, dan dengan segala cara, proklamasi kemerdekaan disiarkan secara luas, baik di Indonesia maupun ke seluruh dunia. Seperti telah diperhitungkan oleh pemimpin-pemimpin Republik, pasukan sekutu yang akan mengambil kekuasaan dari tangan Jepang mendarat di Tanjung Priok, Jakarta. Bersamaan dengan itu, ikut pula penyelundup pasukan Belanda yang merasa ikut memenangkan perang dan akan menanamkan kembali kekuasaan di bumi pertiwi. Meskipun dalam keadaan serba kekurangan, terutama dalam persenjataan, rakyat Indonesia melakukan perlawanan untuk mempertahankan negara merdeka yang telah diperjuangkan selama berpuluh tahun. Dalam suasana seperti itu, Soekarno dengan karisma dan daya tarik pribadinya berhasil mengobarkan semangat perlawanan rakyat. Begitu juga di kota Surabaya, pasukan Inggris membombardir dan menyerbu kota Surabaya. Pasukan Indonesia bersama rakyat di bawah pimpinan Bung Tomo melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Situasi sangat mencekam. Begitu juga keadaan Jakarta sudah tidak aman lagi. Maka pusat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta dalam bulan Februari 1946. Tahun 1947, Republik menghadapi agresi militer Belanda pertama. Daerah penghasil devisa yang memiliki perkebunan seperti Jawa Timur, Jawa Barat, serta Sumatera Timur direbut Belanda. Mereka mendirikan negara boneka seperti negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan lain-lain. Tanggal 11 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua yang dipimpin langsung oleh panglimanya, Jenderal Simon Spoor, yang berhasil menduduki kota Yogyakarta. Soekarno-Hatta dan para pemimpin Republik ditangkap dan ditawan serta diasingkan di Brastagi, kemudian di Prapat dan di Pulau Bangka. Dengan menduduki Yogyakarta dan menawan para pimpinan tertinggi, Belanda mengira bahwa Republik Indonesia sudah dikuasai. Namun TNI bersama para pemuda dan seluruh rakyat melakukan perlawanan gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Serangan umum 1 Maret yang diusulkan Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Jenderal Sudirman berhasil menduduki kota Revolusi selama 6 jam. PBB dalam sidangnya bulan April di New York memerintahkan Belanda untuk membuka perundingan dengan Republik Indonesia.
Atas tekanan Amerika Serikat dan dunia internasional, Belanda terpaksa kembali ke meja perundingan untuk mencari penyelesaian damai atas konfliknya dengan pemerintah Indonesia. Kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian Rum Van Rooyen menetapkan bahwa Soekarno-Hatta dan para pemimpin Indonesia dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta. Setelah dicapai persetujuan KMP pada tahun 1949, Soekarno yang telah dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia kembali ke Jakarta. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas goodwill itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung daripada negara-negara asing yang pada ini hari telah hadir di sini. Di depan sidang gabungan parlemen dan senatris, Presiden menjelaskan prinsip negara kesatuan dan makna dari kemerdekaan. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan
bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata. Apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah: pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan, akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka! Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945 masih menyisakan sengketa dengan Belanda karena wilayah Irian Barat. Menurut klausul dalam perjanjian KMB, 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan atas keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia, Presiden memberikan perintah pembebasan Irian Barat melalui Trikora, 3 Komando Rakyat, pada tanggal 19 Desember 1961 yang akhirnya tanah Papua Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Karno memang telah tiada. Beliau wafat pada hari Minggu 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur berdampingan dengan makam kedua orang tuanya. Kisah perjuangan, pengorbanan, kegigihan sang proklamator, pemimpin besar revolusi, Bung Karno akan dikenang sebagai penumbuh semangat setiap generasi bangsa.